Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menyampaikan penerapan metode numerik pada hasil penelitian kami, yaitu kami menggunakan metode Newton-Raphson. Penelitian yang kami lakukan adalah analisis aliran daya jaringan dengan metode Newton-Raphson menggunakan Python. Bisa di next. Nah, untuk anggota dari kelompok 3, ada saya sendiri, Anissa Sabila, kemudian ada rekan saya, Lavina Mutia Dewi, ada Asika Duri, dan juga Fatmawati. Dalam materi ini, kita akan membahas yang pertama adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Jadi, energi listrik ini merupakan kebutuhan dasar bagi setiap unit industri, perkantoran, hingga rumah tangga. Energi ini didistribusikan dari pusatnya menuju tiap-tiap industri atau rumah tangga dengan aliran daya yang sesuai. Nah, sifat dari tenaga listrik ini tidak dapat disimpan dalam skala yang besar. Dengan kata lain, pasokan listrik harus sesuai dengan permintaan pada saat itu juga. Nah, permasalahannya adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan juga permintaan dapat menyebabkan gangguan pada sistem kelistrikan. Kemudian, analisis aliran daya dalam sistem tenaga listrik ini menjadi hal yang sangat penting untuk melihat kinerja sistem distribusi listrik. Nah, analisis aliran daya ini mencakup perhitungan arus, daya aktif, tegangan, dan juga daya reaktif dalam penyaluran sistem tenaga listrik pada saat keadaan normal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja jaringan distribusi, khususnya pada tegangan 12,66 kV, melalui perhitungan aliran daya, terutama tegangan dan juga sudut frasa, tiap bus dalam jaringan. Nah, dengan adanya penelitian ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kinerja jaringan distribusi, khususnya pada tegangan 12,66 kV, sebagai dasar untuk memperbaiki dan juga mengoptimasi jaringan. Untuk rumusan masalah sendiri, yaitu bagaimana menghitung tegangan dan juga sudut frasa di setiap bus dalam jaringan distribusi, khususnya pada tegangan 12,66 kV, menggunakan metode Newton-Raphson. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui perhitungan tegangan dan juga sudut frasa di setiap bus dalam jaringan distribusi 12,66 kV menggunakan metode Newton-Raphson. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama kita akan membahas mengenai analisis aliran daya. Jadi analisis aliran daya atau beban dalam sistem tenaga listrik ini dimaksudkan untuk penyempurnaan operasi sistem tenaga listrik, baik pada saat analisis ataupun masa yang akan datang yang menyangkut masalah operasi jaringan atau tegangan pada jaringan yang harus dipertahankan konstan, perluasan sistem berupa lokasi beban baru, kondisi sistem masa yang akan datang maupun interkoneksi sistem tenaga listrik untuk mengantisipasi pertumbuhan beban yang begitu cepat. Nah, kemudian dalam analisis sistem tenaga listrik bus ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada slack bus atau swing bus. Besaran yang diketahui adalah tegangan, sudut beban, ini untuk menampung rugi-rugi jaringan. Kemudian ada bus pembangkit, yaitu besaran yang diketahuinya diantaranya ada daya aktif, magnitude tegangan, ini untuk menjaga ketegangan konstan. Kemudian ada juga bus beban. Pada bus ini daya aktif dan reaktif diketahui sehingga sering disebut sebagai bus PQ untuk mengetahui tegangan dan juga sudut tegangan. Kemudian metode yang kita gunakan yaitu metode Newton-Raphson. Jadi metode Newton-Raphson ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Untuk algoritmanya sendiri, yang pertama kita mendefinisikan fungsi f yang akan dicari akarnya, kemudian menentukan harga awal atau titik awal x0,
kemudian menentukan toleransi kesalahan atau galat, kemudian mencari turunan fungsi f. Jika turunan dari fungsi f ini sama dengan 0, maka metode Newton-Raphson tidak dapat dilanjutkan. Kemudian menghitung nilai fungsi f dan juga turunan dari f dengan menggunakan titik awal, menghitung nilai xi plus 1 dengan rumus xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi dibagi dengan turunan dari fxi. Kemudian menghitung kesalahan atau galat dan membandingkannya dengan toleransi kesalahan atau galat. Kemudian jika galat yang kita peroleh lebih kecil daripada toleransi, maka akan dipilih persamaan xi plus 1. Namun jika galat yang kita peroleh ini lebih besar daripada toleransi galat yang telah ditetapkan, maka iterasi akan dilanjutkan. Kemudian akan mencari akar persamaannya, yaitu xi plus 1 yang terakhir diperoleh. Lalu selanjutnya ada metode Newton-Raphson untuk aliran daya. Di sini metode Newton-Raphson digunakan untuk menghitung aliran daya sistem tenaga listrik, memanfaatkan iterasi untuk menghitung tegangan dan daya pada setiap bus. Di sini dilakukan penomoran bus terhadap sistem yang akan dianalisis. Ada bus lag nomor 1, bus generator nomor 2, dan bus beban nomor 0. Menyusun data tentang sistem yang akan dianalisis yang meliputi data resistensi atau R, reaktansi X, dan kapasitansi, tapping transformator, beban dan pembangkitan, asumsi awal magnitude, tegangan, dan sudut fasa. Yang pertama di sini ada perhitungan awal, impedansi dan admitansi jaringan. Impedansi rumusnya ZIJ sama dengan RIJ plus JXIJ. Admitansi dengan rumus YIJ sama dengan RIJ per RIJ kuadrat plus XIJ kuadrat ditambah JXIJ per RIJ kuadrat ditambah XIJ kuadrat. Di mana di sini ZIJ itu impedansi jaringan antara bus I dan bus J, RIJ yaitu resistensi jaringan antara bus I dan bus J, lalu XIJ itu reaktansi jaringan antara bus I dan bus J. Lalu pembentukan matriks admitansi bus Y dalam bentuk polar. Nah, perhitungan dayanya yaitu daya terjadwal dengan rumus PI pangkat JD sama dengan PGI min PLI lalu ada Hi pangkat JD sama dengan Q GI min QLI. Nah, di mana PI pangkat JD itu daya aktif terjadwal, lalu PGI itu adalah daya aktif pembangkitan, LI itu daya aktif beban, lalu KI pangkat JD adalah daya reaktif terjadwal, dan QGI itu adalah daya reaktif pembangkitan, lalu QLI adalah daya reaktif beban. Lalu ada daya terhitung dengan rumus PI sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai N, mutlak YIN, VI kali VN kali cos delta in ditambah delta N min delta I. Lalu QI sama dengan min sigma dari N sama dengan 1 sampai N dikali dengan mutlak YIN kali VI kali VN dikali sin theta in plus delta N min delta I. Di mana PI adalah daya aktif terhitung pada bus I, lalu KI adalah daya reaktif terhitung pada bus I, lalu VI dan theta I itu magnitud tegangan dan sudut fasa pada bus I, lalu ada VJ dan theta J itu magnitud tegangan dan sudut fasa pada bus J. Lalu ada Y-in dan theta-in itu magnitud dan sudut fasa elemen matriks admitansi Y. Lalu selanjutnya ada iterasi Newton-Raphson. Yang pertama ada mismatch daya dengan rumus delta PI sama dengan PI pangkat J min PI pangkat HIT. Lalu ada Q-nya ada delta QI sama dengan QI pangkat JD min QI pangkat HIT. Di mana delta P itu adalah mismatch daya aktif pada bus ke I dan delta QI adalah mismatch daya reaktif pada bus ke I. Lalu setelah mismatch daya dihitung, maka selanjutnya membentuk matriks Jacobian sebagai berikut ini. Matriks Jacobian ini terdiri dari 4 submatriks, yaitu submatriks H, N, M, dan L, atau dengan ekspresi yang lain yaitu J1, J2, J3, dan J4.
Lalu rumus umum untuk menghitung aliran daya dengan metode Newton-Raphson itu sebagai berikut ini pada matriks Jacobian. Lalu proses iterasinya, yang pertama menghitung perubahan delta, lalu perubahan volt, lalu yang kedua perbarui nilai delta I dan volt I, yang ketiga ulangi hingga mismatch daya delta P dan delta H memenuhi toleransi. Lalu selanjutnya perhitungan daya dan rugi. Daya pada bus daya pada slack bus dengan rumus PI sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai N mutlak YIN VI VN kali cos theta in plus delta N min delta I. Lalu QI sama dengan minus sigma dari N sama dengan 1 sampai N mutlak YIN VI VN kali sin kali theta in plus delta N min delta I. Di mana P itu daya aktif pada slack bus I, lalu QI adalah daya reaktif pada slack bus I. Lalu ada rugi daya antar bus dengan rumus SIJ loss sama dengan SIJ plus SJI. SIJ loss itu rugi daya kompleks dari bus I, bus J, ke bus J. Lalu ada SIJ itu daya kompleks dari bus I ke bus J. Lalu ada SJI adalah daya kompleks dari bus J ke bus I. Lalu ada aliran daya antar bus dengan rumus SIJ sama dengan VI dikali VIJ bintang, YIJ bintang ditambah VI bintang, Y bintang, CIJ. Atau PIJ min J QIJ sama dengan VI bintang kali VI min VJ kali YIJ plus VI bintang kali VI YCIJ. Di mana di sini SIJ adalah aliran daya kompleks dari bus I ke bus J, lalu PIJ adalah aliran daya aktif dari bus I ke bus J, QIJ adalah aliran daya reaktif dari bus I ke bus J, VI adalah vektor tegangan di bus I, lalu VJ vektor tegangan di bus J, VIJ adalah vektor tegangan antara bus I dan bus J, lalu YIJ admintasi antara bus I dan bus J, lalu ada YCIJ adalah admintasi line charging antara bus I dan bus J. Lalu ada kita menggunakan bahasa Python. Nah, Python merupakan bahasa pemrograman serbaguna. Python dibuat oleh Guido van Rossum pada 1991. Nah, di sini adalah bahasa pemrograman populer yang dirancang untuk kemudahan penggunaan dan pembacaan. Python cocok untuk berbagai aplikasi seperti pengembangan web, perangkat lunak, script, sistem, pemrograman mikrokontroler, dan pemecahan persamaan matematika. Keunggulan Python ini adalah sintaks sederhana dan mirip bahasa Inggris, dinamis, interpretatif, dan mendukung pengembangan cepat. Yang ketiga adalah didukung pustaka standar yang lengkap. Nah, Python adalah bahasa yang serbaguna untuk mempermudahkan pengembangan dengan fokus pada kode yang mudah dipahami. Selanjutnya, masuk ke bagian analisis data. Yang pertama, kita akan menyebutkan data penelitian yang telah diperoleh. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jaringan radial 33 bus dengan tegangan 12,66 kV. Sistem ini memiliki 32 saklar yang terdiri 5 tie lines atau normally open dan 32 saklar pemisah, normally closed. Dalam 5 tie lines terdapat pada saluran 33 hingga saluran 37 dan 32 saklar pemisah terdapat pada saluran 1 hingga saluran 32. Kerugian daya yang diperoleh dari sistem distribusi sebelum konfigurasi adalah sebesar 201,6845 kW. Kemudian, pada data penelitian ini diperoleh data 1 yang berisi dari tabel yang menunjukkan nomor saluran, dan impedansi, di mana pada kolom saluran menggambarkan hubungan antara dua bus pada setiap saluran, dan dari menunjukkan bus asal dan ke menunjukkan bus tujuan, serta impedansi pada tabel tersebut mempresentasikan karakteristik saluran transmisi pada satuan OHM yang terdiri dari resistansi atau kita misalkan dengan R dan reaktansi atau X. Kemudian beban pada setiap bus akan ditunjukkan pada tabel berikutnya. Tabel 2 ini menunjukkan distribusi beban listrik dalam jaringan 33 bus, di mana beban tersebut terdiri atas beban aktif atau P
dan beban reaktif, Q. Nah, beban aktif, P ini mempresentasikan energi listrik yang dikonsumsi untuk melakukan kerja seperti penerangan, pemanasan, atau pengoperasian mesin. Sementara itu, beban reaktif atau Q mencerminkan energi yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet seperti pada motor atau transformator. Nah, pada sistem distribusi 33 bus ini, total beban aktif mencapai 3.715 kW, sedangkan total beban reaktif sebesar 2.300 kVAR. Selanjutnya, bagian analisis data. Pada tahap ini, dilakukan analisis aliran daya dengan menggunakan metode Newton-Raphson pada analisis radial. Hasil analisis algoritma aliran daya sistem 33 bus ini dilakukan dengan menggunakan program Python. Tabel di samping ini menunjukkan tegangan setiap bus sistem 33 bus pada kondisi sebelum rekonfigurasi. Kemudian hasilnya, pada tabel 3 tadi menunjukkan hasil analisis aliran daya listrik pada sistem tenaga, dengan kolom pertama berisi node sistem, kolom kedua memuat tegangan per unit, dalam rentang 0,95 sampai 1,5 PU, yang menunjukkan operasi stabil, dan kolom ketiga berisi sudut fasa tegangan yang mencerminkan aliran daya stabil dan juga seimbang. Lalu, dari hasil analisis diperoleh bahwa kerugian daya reaktifnya sebesar 171,3839 kW, dan juga kerugian daya reaktifnya sebesar 122,0567 kilovolt ampere. Lalu grafiknya, ini gambar 2 menunjukkan profil tegangan sistem IEEE33 bus, yang menunjukkan profil tegangan sistem tenaga listrik dengan sumbu X-nya merepresentasikan nomor bus, dan juga sumbu Y-nya menunjukkan tentang tegangan per unit. Di grafik batang biru menunjukkan gambar tegangan setiap bus yang berada dalam rentang 0,99 sampai 1,05 PU, yang menunjukkan batas operasi yang sesuai dengan tegangan terendah sebesar 1 PU pada bus 1. Lalu untuk kesimpulan, penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman kinerja sistem distribusi listrik dengan fokus pada beban tidak seimbang dan kehilangan daya. Analisis aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson pada sistem distribusi 33 bus dengan tegangan 12,66 kV menunjukkan kerugian daya aktif sebesar 171,3839 kW dan daya reaktif 122,0567 kV ampere. Sebelum rekonfigurasi, tegangan terendah adalah 0,9131 PU yang meningkat menjadi minimal 1 PU. Setelah perhitungan, hasil menunjukkan peningkatan stabilitas tegangan dan pengurangan kerugian daya, yang membuktikan efektivitas metode ini dalam evaluasi dan juga optimasi sistem distribusi listrik. Lalu untuk sarannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat diperluas lagi dengan menganalisis distribusi beban listrik dalam jaringan 33 bus pada berbagai skenario beban, seperti variasi beban waktu nyata atau kondisi gangguan tertentu, agar hasil penelitiannya lebih komprehensif, serta memanfaatkan teknologi untuk pengujian terhadap ketahanan sistem distribusi, seperti dampak cuaca ekstrim atau gangguan teknis lainnya. Juga penting untuk memastikan keandalan sistem dalam berbagai kondisi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.